Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sol Fitriani. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait Image Restoration Theory. Penggagas teori Image Restoration atau yang biasa disingkat TIR ialah William Benoit pada tahun 1995, yang dimana ia telah melakukan berbagai studi aplikasi teori image restoration dalam berbagai konteks, seperti perusahaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Teori image restoration disebut juga sebagai teori image repair karena di dalamnya membahas bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau merestorasi citra dan reputasi perusahaan yang buruk. Terdapat dua asumsi yang mendasari setiap strategi komunikasi. Yang pertama ada komunikasi, yaitu aktivitas yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada tujuan pokok komunikasi, yaitu memelihara citra dan reputasi perusahaan. Jadi, pembahasan dalam teori ini bukanlah mengenai penjelasan tahapan perkembangan krisis, akan tetapi fokus pada bagian strategi dalam mengatasi krisis agar mencapai keberhasilan menjaga atau memperbaiki citra dan reputasi perusahaan. Teori image restoration juga menawarkan 5 strategi atau komunikasi merestorasi citra yang dibangun berdasarkan pendekatan retorika. Yang pertama ada strategi menyangkal atau denial. Strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu menyangkal secara sederhana atau simple denial dan menyangkal dengan menyalahkan pihak lain. Selanjutnya ada strategi menghindari tanggung jawab atau evasion of responsibility. Cara yang biasa dilakukan dalam strategi ini yaitu salah satunya ada provokasi, yaitu merespons tindakan pihak lain. Misalnya, organisasi mengambil langkah tertentu dengan alasan tindakan reaktif terhadap serangan yang dilakukan pihak lain. Yang ketiga ada strategi mengurangi serangan atau reducing the offensiveness. Terdapat beberapa cara yang dilakukan organisasi dalam strategi ini, antara lain yang pertama ada bolstering, yaitu mengingatkan publik bahwa organisasi terdiri dari orang-orang yang berkualitas dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga kecil kemungkinan menyebabkan krisis. Yang kedua ada minimalisasi, yaitu meminimalkan serangan dari pihak lain dengan mengatakan bahwa krisis hanya berdampak kerusakan kecil, dampak krisis bukanlah sebesar yang dipikirkan orang. Yang ketiga ada differentiation, yaitu membandingkan kejadian pada saat krisis dengan kejadian yang sama, tetapi skala dan akibatnya jauh lebih besar. Selanjutnya ada transcendent, yaitu menempatkan perilaku pada konteks yang berbeda yang lebih menguntungkan, yaitu menempatkan peristiwa krisis sebagai bagian dari konteks yang lebih besar yang membuat nilai-nilai yang lebih penting muncul dalam situasi ini. Selanjutnya menyerang pihak lain, artinya menentang pihak lain yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan perintis untuk memberikan bukti kuat. Materi selanjutnya ada tipologi bersifat cair. Tipologi teori image restoration bersifat cair artinya penggunaannya bervariasi yang dimana dimungkinkan organisasi menggunakan tipologi ini secara bergantian atau bersamaan atau mengkombinasikan dengan teori lainnya. Jadi dalam suatu penelitian terkadang orang menggunakan teori image restoration ini dan dia juga mengkomunikasikannya dengan teori lainnya, misalnya teori apologia. Materi selanjutnya ada teori image restoration dalam praktik public relation. Jadi dalam praktik public relation, teori image restoration ini memberikan panduan bagi praktisi saat menerapkan strategi mengatasi krisis. Adapun strateginya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi opini atau tuduhan apa saja yang berpotensi mengancam citra dan reputasi organisasi. Termasuk di sini rumor yang beredar. Organisasi semestinya tidak mengabaikan opini dan tuduhan atau tuntutan yang dilakukan oleh publiknya. Selanjutnya ada mengidentifikasi isu apa saja yang diketahui publik. Persepsi dianggap lebih penting dari kejadiannya, yaitu seringkali persepsi dan opini yang berkembang membuat kasus membesar dari kejadian awal. Pemberitaan media yang sangat gencar bisa membentuk realitas sendiri yang bisa jauh lebih besar dari peristiwa aslinya. Yang ketiga,
Organisasi jangan memandang ringan kasus yang terjadi. Organisasi harus berpandangan bahwa kasus yang terjadi adalah kasus yang perlu diperhatikan, meskipun pada kenyataannya kasus tersebut tidak terlalu besar. 4. Organisasi harus menentukan siapa target sasaran dari pesan-pesan komunikasinya. Karena itu, perlu dilakukan strategi mengidentifikasi stakeholder dan publik. Misalnya, siapa stakeholder yang berpeluang menjadi publik, siapa publik yang aware, aktif maupun pasif. Public Relations sebagai manajer krisis perlu memahami karakteristik dan kebutuhan publiknya. Diasumsikan, strategi restorasi citra akan berbeda bentuknya tergantung jenis krisis yang dihadapi. Karenanya, manajer krisis perlu mempunyai pengetahuan terkait macam-macam reaksi publik terhadap strategi restorasi citra, sehingga dapat menyeleksi jenis strategi yang diterapkan dan mana yang mesti dihindari. Peluang bagi akademisi untuk menyediakan pedoman memilih strategi mengatasi krisis dan merestorasi citra adalah melalui upaya penelitian. Adapun beberapa peluang penelitian yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi public relation yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelitian studi kasus terhadap beberapa kasus yang sama dengan tujuan mencari pola yang mengindikasikan strategi spesifik dalam jenis krisis tertentu. Yang kedua, ada membandingkan dampak dari bermacam strategi restorasi citra yang diterapkan dalam suatu krisis. Peneliti mengidentifikasi strateginya terdahulu, kemudian diubah ke dalam instrumen untuk menguji dampak strategi kepada publik. Oke, itulah tadi materi singkat terkait teori image restoration. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.